Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Asna, jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil analisis dari video Bapak Dr. Hanif Al-Qadri mengenai komunikasi interpersonal dalam organisasi. Kali ini yang menarik adalah persoalan komunikasi antara manusia, antara Anda dengan seseorang, antara kita dengan orang lain. Artinya, memang dalam satu konsep kehidupan sosial amat sangat mustahil. Setiap individu, setiap diri kita terlepas dari kehidupan atau interaksi satu dengan yang lain. Setiap diri kita terlepas dari kehidupan atau interaksi satu dengan yang lain. Karena sebagai makhluk sosial, kita akan butuh orang lain, dan media yang kita gunakan untuk saling terhubung dengan orang lain, mau tidak mau adalah komunikasi. Dan hubungan antara kedua belah pihak itu menyebutnya sebagai komunikasi interpersonal. Seperti apa dan bagaimana konsep dari komunikasi interpersonal sebenarnya tidaklah sulit, karena setiap orang sudah melakukan, hanya saja dalam persepsi teori. Barangkali ini yang perlu kita ulas, kaji, dan pahami. Seperti apa sebenarnya perlakuan dan apa syarat-syarat terpenuhinya sebuah konsep komunikasi interpersonal, dan bagaimana supaya komunikasi ini menjadi lebih baik, menjadi efektif sehingga kedua belah pihak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Artinya menjadi tujuan dari komunikasi yang mendapatkan apa yang mereka inginkan. Artinya menjadi tujuan dari komunikasi yang mereka bentuk, pola yang terjadi dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Karena akan banyak noise, akan banyak sekali terjadi hal-hal yang menjadi penghambat efektivitas dalam komunikasi. Secara teori akan terlihat lebih sulit, padahal kita sebenarnya sudah melakukannya sederhana. Karena kita harus mengkondisikan segala sesuatu secara tertulis dengan kondisi atau bahasa-bahasa yang ilmiah. Ini yang akan kita akan coba lihat apa dan bagaimana polanya. Kemudian, apa saja yang mempengaruhi atau sistem dari komunikasi interpersonal. Ini merupakan berbagai jurnal artikel yang temukan di dunia maya atau pernah kita baca berdasarkan pendapat para ahli komunikasi. Ini yang akan membuat kita menambah wawasan dan pengetahuan tentang konsep komunikasi interpersonal. Saya berharap Anda dalam keadaan baik, sehingga proses komunikasi antara Anda dengan saya ini komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal terbagi banyak, masih dalam kelompok kecil, masih masuk ke dalam konteks antar pribadi yang masuk, antar komunikasi publik. Sekarang saya tidak tahu kita termasuk ke dalam konteks komunikasi publik. Sebenarnya masuk karena yang mendengar tidak hanya Anda ketika kita menggunakan aplikasi sosial media, bahkan bisa didengar, ditonton oleh siapapun manusia yang ada di dunia ini. Komunikasi publik pun termasuk dalam wilayah komunikasi interpersonal. Teman-teman mahasiswa sekarang, kita lihat apa sebenarnya pengertian dari komunikasi interpersonal. Makna dan pengertian dari komunikasi interpersonal ini sebenarnya dengan mudah bisa kita pahami jika sebelumnya kita sudah melihat mengurai berbagai hal tentang proses komunikasi yang terjadi antara kita dengan seseorang. Konsepnya secara real begitu. Interpersonal artinya antara satu person dengan person yang lain. Proses komunikasi yang terjadi dengan satu yang lain orang. Kadang-kadang disebut sebagai tentang pribadi, itulah komunikasi intrapersonal. Tapi kadang-kadang komunikasi interpersonal ini sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang kita sebut komunikasi intrapersonal. Jadi berbeda antara komunikasi inter dengan intra. Kalau intra artinya di dalam diri,
dalam diri artinya gini, seperti kita mengayunkan sesuatu. Komunikasi interpersonal diartikan sebuah penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi di dalam diri kita sebagai komunikator. Jadi, dapat diartikan bahwa komunikasi intrapersonal itu ada di sesuatu yang kita mainkan di dalam pikiran dan nurani sehingga kita berbicara sendiri untuk otak dan pikiran dan hati. Misal, ketika saya ingin berbicara dengan seseorang pada jam tertentu dan mendekati waktu itu, saya akan mempersiapkan diri. Nanti saya akan bicarakan apa? Komunikasi dengan diri sendiri. Dalam konteks itu atau waktu itu mungkin nggak saya berbicara seperti ini. Memungkinkan nggak akan terjadi begini. Nanti dia akan begini nggak? Kalau seandainya begini, apa yang harus saya lakukan? Atau apa ya trik yang seharusnya saya lakukan sehingga lawan bicara saya komunikannya yang berinteraksi tadi akan bisa memaknai dengan apa yang ingin saya sampaikan. Nah, itu akan terjadi dalam pikiran kita komunikasi interpersonal. Intra ini memberikan dampak pada konsep kita ketika akan melakukan proses komunikasi interpersonal. Jadi, besar pengaruhnya persepsi kita dalam konteks memainkan peran intrapersonal ketika akan berinteraksi dengan konsep komunikasi interpersonal. Bahkan, kesuksesan sebuah komunikasi efektivitas sebuah komunikasi sangat ditentukan oleh komunikator, yaitu kita sendiri. Makanya, dalam kondisi memainkan peran dalam komunikasi intrapersonal, kita akan ikut serta berpikir di dalam diri lawan cara saya ini gimana. Dia mampu tidak memaknai. Ketika saya menggunakan bahasa yang terlalu tinggi atau bahasa ilmiah ini, dia bisa apa tidak? Sehingga kita mengasumsikan sesuatu melalui komunikasi intrapersonal yang ada dalam diri kita. Latar belakang pendidikan, budaya, kadang-kadang kita harus sesuaikan. Jadi, balik lagi kesimpulan tadi bahwa efektivitas komunikasi ditentukan oleh pelaku atau komunikatornya dan intrapersonal mempengaruhi proses komunikasi interpersonal. Karena dalam intra kita akan melakukan banyak hal berpikir minimal tentang siapa lawan bicara dan cara strategi yang kita gunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan dalam komunikasi interpersonal nanti. Jadi, sekarang kita coba maknain. Jadi kalau begitu, apa arti komunikasi interpersonal? Sederhana sebenarnya. Coba kita ambil pendapat dari beberapa ahli, misalnya dari Art Whipple. Komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Sekarang kita tatap muka melalui media. Ini interpersonal. Tatap muka secara langsung jelas interpersonal. Itu yang dijelaskan oleh Whipple dan beberapa ahli yang lain mengatakan bahwa komunikasi interpersonal menurut seseorang berkomunikasi dengan orang lain, kita dengan pihak lain, artinya tetap ada dua orang minimal. Komunikasi jenis ini dari beberapa pendapat kita kumpulkan, dibagi lagi jenis komunikasi interpersonal ini menjadi komunikasi diadik kah namanya, komunikasi publik kah namanya, dan komunikasi kelompok kecil kah namanya, seperti yang di awal dijelaskan. Jadi, komunikasi publik diadik dan kelompok kecil itu masuk dalam kategori komunikasi interpersonal. Bahkan, komunikasi interpersonal juga berlaku secara kontekstual, di mana bergantung kepada keadaan. Pada budaya juga konteks psikologikal, artinya cara dan bentuk interaksi individu dengan individu yang lain akan tercorak melalui keadaan dan kondisi yang terjadi. Pendapat lain mengenai komunikasi interpersonal oleh Littlejohn. Pendapat
pendapat Little John sudah begitu lama, karena Little John menuangkan konsep ini kalau dari bukunya tahun 1999. Maaf, komunikasi antar pribadi merupakan sebutan lain dari komunikasi interpersonal. Communication dianggap sebagai komunikasi antara individu yang terjadi antara seseorang dengan seseorang yang lain. Bentuk khusus komunikasi antar pribadi ini menurut Little John adalah komunikasi diadik yang melibatkan hanya 2 orang dan dilakukan secara tatap muka, secara personal, yang memungkinkan setiap pesertanya, personal dan individunya menangkap reaksi yang terjadi, dimulai dari poin-poin dikemukakan, raut wajah, mimik muka, tatapan muka, semuanya terlihat dengan jelas secara verbal dan non-verbal. Misalnya, komunikasi antara suami dan istri, 2 orang yang sejawat, antara 2 sahabat yang dekat, seseorang guru dengan murid, dan seorang dosen dengan mahasiswanya. Nah, kita bandingkan dengan Sylvia Mouse atau pendapat Stewart. Katanya ciri-ciri komunikasi diadik adalah: yang pertama, peserta komunikasi ialah berada dengan jarak yang dekat sehingga memungkinkan interaksi yang terjadi intim. Melihat gejala yang terjadi, kejujuran melalui tatapan mata, gerak badan, body language atau intonasi, mimik muka dan lain sebagainya. Yang kedua, peserta komunikasi interpersonal atau pesan yang dimainkan oleh orang yang berlainan ini memungkinkan mengirim dan menerima pesan secara simbolika atau berkelanjutan dan spontan dan berkembang terus baik secara verbal maupun non-verbal. Yang ketiga, berkomunikasi antara pribadi itu sebenarnya sangat potensial untuk menjalankan fungsi instrumental sebagai alat mempengaruhi lawan bicara atau mempengaruhi orang lain yang menjadi komunikasi kita demi membujuk mereka, mempengaruhi mereka, dan sebagai komunikasi yang paling lengkap dan paling sempurna. Komunikasi antar pribadi sebenarnya memegang peranan penting sehingga kapanpun dan dimanapun selama manusia hidup dan mempunyai emosi, karena komunikasi interpersonal tidak akan lepas dari emosi yang terjadi. Rasa senang, bahagia, duka, sedih muncul ketika proses komunikasi interpersonal. Kenyataannya, komunikasi tatap muka ini membuat manusia merasa lebih akrab, lebih intim, lebih dekat dengan sesamanya. Berbeda dengan komunikasi lewat media massa. Media sosial tentunya akan sangat berbeda. Bagaimanapun secara tradisional, komunikasi interpersonal yang melakukan tatap muka secara langsung jauh lebih memungkinkan hubungan interpersonal, dan kita dapat menggunakan kejujuran seseorang, body language yang terjadi sehingga pikiran-pikiran negatif akan pikiran-pikiran negatif akan bisa atau kecurigaan dalam proses komunikasi yang membuat penerimaan akan informasi atau proses yang terjadi itu menjadi lebih cepat dan semakin mengurangi yang namanya misunderstand atau miskomunikasi. Hal yang menarik dalam catatan Jalaluddin Rahmat, beliau meyakini komunikasi antar pribadi dipengaruhi oleh banyak hal, mulai dari persepsi interpersonal, konsep diri, atraksi, dan hubungan interpersonal. Menurut Jalaluddin, ada 7 hal yang mempengaruhi komunikasi interpersonal, yaitu trust, kepercayaan. Bila seseorang mempunyai perasaan bahwa dirinya tidak akan rugi, dapat menerima, tidak dikhianati, kita harus ada tuntutan bahwa kita yakin kepada lawan bicara kita. Maka
orang itu akan lebih mudah meyakini dirinya. Dan kepercayaan kita pada orang lain, komunikasi antara dua belah pihak, komunikasi antara dua belah pihak akan tumbuh sebenarnya bila ada faktor-faktor yang turut kita pikirkan, misalnya karakteristik dan maksud orang lain, artinya orang tersebut karakteristik dan maksud orang lain, artinya orang tersebut memiliki kemampuan, keterampilan, pengalaman dalam bidang tertentu. Orang-orang itu bisa diduga dan diandalkan jujur dan konsisten. Yang kedua, dalam traces terdapat faktor yang mendapat meyakini sebuah kepercayaan dalam komunikasi. Yang keduanya yaitu kekuasaan. Apabila seseorang memiliki kekuasaan atau power kepada orang lain, biasanya orang tersebut akan patuh dan tunduk, misalnya terhadap orang tua. Anak terhadap orang tua akan lebih percaya kita bicara dengan mereka. Dan kekuasaan itu bukan hanya persoalan power, karena kedudukan memiliki sesuatu yang di luar kendali kita, yang bisa dipercayai umatnya. Misalnya ulama dan orang tua kita meskipun tidak lulus SD karena orang tua kita yakin dan percaya dan memiliki berpengalaman, adab dan luar biasa budayanya. Experience mereka dan kita mempercayai segala sesuatu kepada mereka, paling mengerti dan paling tahu tentang kita. Faktor yang ketiga, kualitas komunikasi yang sifatnya menggambarkan adanya keterbukaan maksud dan tujuan komunikasi bertujuan menjadi jelas. Hal yang mempengaruhi komunikasi interpersonal yang kedua yaitu perilaku suportif. Perilaku suportif akan meningkatkan kualitas komunikasi. Beberapa ciri perilaku yang kita sebut sebagai perilaku suportif. Yang pertama adalah evaluasi dan deskripsi. Yang kedua, orientasi masalah. Yang ketiga, spontanitas. Teman-teman mahasiswa, kita lanjutkan kembali. Hal yang mempengaruhi komunikasi interpersonal yang ketiga yaitu kita menyebutnya sebagai sikap terbuka atau adanya keterbukaan antara kedua belah pihak, kemampuan menilai objektif. Jangan ada asumsi bahwa kita paling benar, karena tidak terbuka terhadap masukan-masukan terhadap informasi yang sebenarnya berkembang, yang belum tentu semuanya kita pahami dan kita tahu. Hal yang mempengaruhi komunikasi interpersonal yang keempat yaitu persepsi interpersonal. Persepsi memberikan makna stimuli indrawi atau menafsirkan nonverbal atau menafsirkan informasi secara indrawi yang berasal dari komunikan yang berupa pesan verbal atau nonverbal. Bahkan di dalamnya termasuk kecermatan dalam persepsi interpersonal yang memberikan pengaruh keberhasilan seseorang peserta komunikasi yang salah dalam memberikan makna terhadap pesan yang mereka